Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aprilia Ruri Pradita, NPM 2190-1071-010 dari Universitas Islam Malang. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai implikatur. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai implikatur, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pragmatik. Pragmatik merupakan salah satu kajian ilmu yang membahas mengenai makna tuturan yang di dalamnya mengkaji beberapa objek, seperti deiksis, implikatur, peranggapan, dan tindak tutur. Menurut Saifuddin 2020, implikatur adalah sesuatu yang dimaksudkan penutur secara tersirat yang maknanya berbeda dengan apa yang dikatakan penutur. Implikatur berasal dari bahasa Inggris yaitu implicate, yang secara etimologis berarti mengemukakan sesuatu dengan bentuk lain. Implikatur adalah implikasi pragmatis yang terdapat dalam percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan. Menurut Krida Laksana dalam Pratiwi 2011, implikatur adalah makna yang tersirat melalui ujaran sebuah kalimat dalam suatu konteks, meskipun makna itu bukan merupakan suatu bagian atau pemenuhan dari apa yang dituturkan. Menurut Yule 2006, implikatur merupakan bagian dari informasi yang disampaikan dan tidak dikatakan. Penutur selalu dapat memungkiri bahwa mereka bermaksud untuk menyampaikan maksud-maksud tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis implikatur. Menurut Grise 1975 dalam Abdul Rani 2006 menyatakan bahwa ada dua macam implikatur. Yang pertama, implikatur konvensional, dan yang kedua, implikatur percakapan. Implikatur konvensional yaitu implikatur yang ditentukan oleh arti konvensional kata-kata yang dipakai. Maksudnya adalah, pengertiannya bersifat umum, semua orang sudah mengetahui tentang maksud atau pengertian sesuatu hal tertentu. Implikatur konvensional bersifat non-temporer, artinya, makna atau pengertian tentang sesuatu bersifat lebih tahan lama. Suatu leksem yang terdapat dalam suatu bentuk ujaran dapat dikenali implikasinya karena maknanya yang tahan lama dan sudah diketahui secara umum. Implikatur konvensional ini muncul dari sebuah kata atau frasa, yang mana implikatur konvensional ini lebih berkaitan dengan semantik. Contoh, Lestari Putri Solo, jadi ia luwes. Implikasi umum yang dapat diambil di antaranya adalah Putri Solo dengan luwes, yang mana selama ini kota Solo selalu mendapat predikat sebagai kota kebudayaan yang penuh dengan kehalusan dan keluwusan putri-putrinya. Implikasi yang muncul adalah perempuan atau wanita Solo umumnya dikenal luwes penampilannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai implikatur percakapan. Implikatur percakapan merupakan implikatur yang merujuk pada pemahaman konteks percakapan dan berkaitan langsung dengan pragmatik. Implikatur jenis ini dihasilkan karena tuntutan dari suatu konteks pembicaraan tertentu. Implikatur percakapan ini memiliki makna dan pengertian yang lebih bervariasi. Pasalnya, pemahaman terhadap hal yang dimaksudkan sangat bergantung dengan konteks terjadinya percakapan. Jadi, bila implikatur konvensional memiliki makna yang tahan lama, maka implikatur percakapan hanya memiliki makna yang temporer, yaitu makna itu berarti hanya ketika terjadi suatu percakapan atau terjadi pembicaraan dalam konteks tersebut. Dalam satu dialog percakapan, sering terjadi seorang penutur yang tidak mengutarakan maksudnya secara langsung. Hal yang hendak diucapkan justru disembunyikan, diucapkan secara tidak langsung, atau yang diucapkan sama sekali berbeda dengan ucapannya. Seperti contoh di bawah ini. Ani, adikmu belum makan. Iya bu, lauknya apa? Pada contoh tersebut, percakapan antara ibu dan Ani mengandung implikatur yang bermakna perintah menyuapi. Dari tuturan itu, tidak ada sama sekali bentuk kalimat perintah. Tuturan yang diucapkan ibu hanyalah pemberitahuan bahwa adik belum makan. Namun, karena Ani dapat memahami implikatur yang disampaikan ibunya, ia menjawab dan kesiapan untuk melakukan perintah ibunya, yaitu menyuapi sang adik.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip kerjasama dan maksim percakapan. Griese menjelaskan bahwa implikatur percakapan mengutip prinsip kerjasama atau kesepakatan bersama, yakni kesepakatan bahwa hal yang dibicarakan oleh partisipan harus saling berkaitan. Griese 1975 juga berpendapat bahwa penutur dan mitra tutur harus saling bekerja sama sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Dengan prinsip umum tersebut, dalam pengujaran, penutur disarankan untuk menyampaikan ujarannya sesuai dengan konteks terjadinya peristiwa tutur, tujuan tutur, dan giliran tutur yang ada. Prinsip kerjasama ini ditopang oleh seperangkat asumsi yang disebut sebagai prinsip percakapan atau maxim of conversation, yang meliputi 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan, dan maksim cara. 3 yang pertama berkenaan dengan apa yang dikatakan, dan yang keempat berkenaan dengan bagaimana mengatakannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 4 maksim. Yang pertama, maksim kuantitas, yaitu maksim yang bentuk penyajian informasi atau pemberian kontribusi sesuai atau secukupnya yang dibutuhkan oleh lawan tutur. Maksim ini menghendaki penutur untuk memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan oleh mitra tuturnya. Pemberian informasi ini dilakukan secara efektif, efisien, serta tidak berlebihan. Contoh maksim kuantitas. A. Orang buta itu tukang pijat. B. Orang yang matanya tidak bisa melihat itu tukang pijat. Kalimat A memenuhi maksim kuantitas karena memberikan keterangan secukupnya kepada mitra tutur atau orang yang diajak berbicara. Sedangkan kalimat yang B melanggar maksim kuantitas karena dianggap terlalu berlebihan dan memberikan keterangan yang berlebihan juga terhadap sesuatu yang sudah jelas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai maksim kualitas. Maksim kualitas adalah penyajian informasi secara benar, nyata, dan sesuai fakta yang sebenarnya. Maksim ini mewajibkan penutur mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, baik penutur maupun lawan tutur tidak mengatakan apa-apa yang dianggap salah, dan setiap kontribusi percakapan hendaknya didukung oleh bukti yang memadai. Maksim kuantitas dan kualitas memiliki beberapa perbedaan. Maksim kuantitas memberi informasi sesuai yang diminta, dibatasi oleh jumlah informasi, tidak memberi keterangan yang berlebihan, serta tuturan secukupnya tidak berlebihan. Sedangkan maksim kualitas memberi informasi yang sebenarnya, dibatasi oleh kebenaran informasi, dapat menambah keterangan sebagai bukti kebenaran, tuturan dapat lebih rinci melebihi informasi yang diminta atau dibutuhkan. Persamaan antara kedua maksim tersebut adalah memberikan informasi yang dibutuhkan. Contoh, kamu tahu di mana Abi dirawat? Tahu, Abi dirawat di RSUD Saiful Anwar. Yang ketiga adalah maksim hubungan. Maksim ini mengharuskan penuturnya memberikan bukti yang mendukung dengan masalah yang sedang dibahas dalam percakapan dengan mitra tuturnya. Maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dalam masalah percakapan. Contoh, ada orang di depan pintu. Saya ada di kamar mandi. Ketika A mengatakan kepada B bahwa ada seseorang yang datang di depan pintu rumah mereka dan berharap B membukakan pintu untuk tamu itu, maka B mengatakan bahwa dia sedang berada di kamar mandi pada saat itu. Jawaban B mengimplikasikan bahwa dia mengharapkan A untuk mengerti di mana B berada pada saat itu, sehingga B tidak bisa membukakan pintu dan melihat siapa yang datang pada saat itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara peserta tutur tidak selalu terletak pada makna ujarannya, tetapi dapat pula terletak pada apa yang diimplikasikan ujaran tersebut. Yang terakhir adalah maksim cara, yaitu maksim yang mengharuskan setiap penuturnya berbicara secara langsung, tidak melebih-lebihkan, tidak kabur, tidak taksa, runtut, dan teratur kepada mitra tuturnya. Dalam wacana tuturan sehari-hari,
sering dijumpai seorang penutur yang dengan sengaja tidak mengindahkan maksim ini. Contoh, "Mas aslinya mana? Saya aslinya Malang. Aduh, masnya GR banget. Maksud saya, KTP asli saya mana?" Dialog tersebut sering terjadi ketika A sedang memfotokopi KTP di sebuah tempat fotokopi. Setelah KTP selesai difotokopi, A bermaksud meminta KTP yang asli dengan mengatakan, "Mas aslinya mana?" Dan ternyata ditafsirkan keliru oleh B karena dia menganggap atau menyangka bahwa A menanyakan asal-usulnya. Tuturan yang bersifat taksa seperti ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membuat malu bagi pihak yang salah menafsirkan sebuah tuturan. Oleh karena itu, para peserta tutur harus menyadari bahwa hanya memberikan kontribusi yang kooperatif, maka sebuah komunikasi dapat berjalan dengan wajar. Berikut ini merupakan daftar rujukan yang saya gunakan untuk melengkapi presentasi saya. Sekian pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa di video presentasi atau pemaparan materi saya selanjutnya. Terima kasih.